Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Umam Hidayat, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 4 November 2022 selengkapnya. Terkait dengan pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi P3K, DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap tenaga kerja non-ASN. Selain itu, DPR juga meminta pemerintah daerah dan pusat untuk memiliki kesamaan pandangan terkait beban anggaran untuk pembayaran gaji P3K ini. Terkait pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah perhatikan pendataan tenaga kerja non-ASN yang mendaftar dan menetapkan anggaran asal dengan jelas untuk membiayai gaji P3K yang telah lolos seleksi. Ditemui usai rapat paripurna, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay meminta pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terkait tenaga kerja honorer yang berhak mengikuti seleksi. Selain itu, pemerintah khususnya pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan formasi kerja yang sesuai bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sehingga tidak timbul masalah bagi para tenaga honorer yang sudah lolos seleksi. Nah, karena itu pendataannya menjadi penting. Dan yang kedua, formasi mereka ini. Apakah misalnya kalau mereka diangkat P3K ini semuanya sudah pasti nanti akan ada formasi di masing-masing daerah misalnya. Dan ini menjadi satu hal yang penting harus sangat penting untuk diperhatikan. Terkait beban anggaran untuk membiayai pembayaran gaji P3K, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menyatakan, pemerintah daerah diharapkan memiliki kesamaan cara pandang dengan Kementerian Menpan RB dan BKN sebagai pemerintah pusat, bahwa P3K berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bisa menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan sampai pemerintah daerah gemar ya menerima P3K tapi tidak tersedia APBD, itu masalah. Oleh karenanya maka pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Menpan RB dan BKN harus memberikan penjelasan konkret kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia bahwa berkaitan dengan P3K itu adalah kewenangan APBD pemerintah daerah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ferdian dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menyesalkan kasus gagal ginjal pada anak yang telah merenggut 178 korban jiwa. Untuk itu, Komisi 9 akan segera membentuk panitia kerja atau panja guna mendalami penyebab terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak dan langkah penanganannya. Kejadian luar biasa atau KLB gagal ginjal akut pada anak sudah meresahkan masyarakat. Komisi 9 DPR RI mendesak pembentukan panja guna mendalami kasus yang telah menelan ratusan korban jiwa pada anak tersebut. Anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto mengatakan, kejadian gagal ginjal akut pada anak perlu diberi perhatian khusus. Oleh karena itu, sebagai bentuk keseriusan, Komisi 9 DPR RI akan segera membentuk panja. Kemenkes mengatakan bahwa sebetulnya memang dari 325 kasus yang ditemui, di mana 178 itu meninggal, itu semuanya memang murni ada cairan, ada senyawa kimia yang masuk ke dalam sirup. Nah, jadi Kemenkes sudah mengakui hal tersebut. Nah, kemudian BPOM sendiri mengakui bahwa sebetulnya ada tindak pidana kesengajaan yang dilakukan oleh pihak farmasi. Sementara anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra menyesalkan kejadian ini. Menurutnya, sebagai fungsi pengawasan obat, seharusnya BPOM tidak melakukan kelalaian, sehingga perlu dibentuk panja untuk mengetahui persoalan ini secara jelas dan mencari tahu penyebab utama kasus ini. Artinya inilah yang akan kami pertanyakan dan akan kami minta kejelasan kepada Balai POM kenapa ini bisa terjadi. Saya tidak rela. Saya sebagai anggota DPR dari Dapil Jambi, di daerah saya juga ada terjadi 8 orang. Ini obat yang dikonsumsi ataupun sirup tersebut semestinya
pengawasan dan juga analisis yang dilakukan Balai POM itu harus memang betul-betul akurat, baru bisa diedarkan. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengajak masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi ancaman resesi pada tahun 2023 mendatang. Pasalnya kondisi ekonomi nasional saat ini masih relatif aman dan selama ini Indonesia selalu bisa bertahan di situasi apapun. Namun Komisi 6 mendesak pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan resesi melalui penguatan ketahanan pangan dan energi serta penyaluran bantuan pada masyarakat. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah melakukan upaya pencegahan terjadinya resesi ekonomi di tahun 2023 melalui penguatan sektor UMKM untuk menjaga ketahanan pangan dan energi nasional, serta penyaluran bantuan langsung tunai guna menjaga daya beli masyarakat. Ditemui di Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun berpendapat kondisi ekonomi nasional masih relatif aman. Kita ketahanan pangan kita baik, ketahanan energi kita baik. Kita punya batu bara, minyak sawit, kita punya pertanian padi. Ketahanan pangan kita banyak gitu. Jadi Indonesia ini kita dikasih Allah ketahanan pangan dan energi yang banyak. Saya minta optimis gitu. Menurut saya. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya Intan Fauzi menyatakan resesi global terjadi akibat keterbatasan pangan dan energi di berbagai negara Eropa dan Amerika. Intan meminta pemerintah fokus untuk menjaga ketersediaan pangan dan energi nasional sehingga harga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena UMKM juga informal itu betul-betul di masyarakat terutama menengah bawah namanya juga usaha mikro, kecil dan menengah. Ini yang menjadi sandaran. Nah, sehingga banyak berbagai program dan anggaran dari pemerintah dan khususnya kami di Komisi 6 itu anggaran untuk pemberdayaan UMKM ini besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa ancaman resesi global tahun 2023 bisa ditekan dengan perancangan APBN yang dijalankan sesuai dengan fungsinya sehingga dapat diimplementasikan guna memelihara kebijakan fiskal. Hilman Hidayat, Ken dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendesak adanya langkah investigasi untuk menjawab pertanyaan mengapa obat-obatan yang mengandung zat berbahaya yang menyebabkan penyakit gagal ginjal akut pada anak bisa beredar di masyarakat. Mengapa pemerintah sampai kecolongan dan bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah,
membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Kementerian Kesehatan melaporkan kematian anak-anak yang disebabkan oleh gagal ginjal akut telah mencapai 178 anak. Hal ini menggambarkan bahwa fatality rate kasus ini sangat tinggi atau di atas 50% dari jumlah yang dilaporkan. Dan tidak menutup kemungkinan data ini akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. DPR menilai kasus gagal ginjal akut ini memiliki kesalahan yang terletak pada tata kelola yang membuat pemerintah kecolongan. Fenomena ini sudah selayaknya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk segera melakukan pembenahan dalam tata kelola peredaran obat di Indonesia. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 9 DPR RI menyoroti tata kelola pengawasan obat yang belum maksimal dan perlu dilakukan pemeriksaan obat-obatan secara berkala untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian takaran bahan obat yang menjadi penyebab kasus gagal ginjal pada anak. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menyoroti tata kelola pengawasan obat yang masih belum maksimal. Untuk itu, Feli meminta agar pemeriksaan kandungan obat-obatan bisa dilakukan secara berkala untuk mencegah ketidaksesuaian takaran bahan baku. Kita kembali lagi ke tata kelola. Yang menjadi tanggung jawab ini siapa? Apakah ini lemahnya pengawasan atau apa? Nah, ini kita harus telusuri terus. Jadi yang saya lihat tadi, kalau dari adik tanya seperti tadi, tentunya lemahnya pengawasan ya. Tentunya lemahnya pengawasan dan memang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini bukan cuma di awal. Tapi ada waktu-waktu tertentu, secara periode tertentu, kita harapkan diambil lagi sampelnya. Apakah itu sama seperti pemeriksaan pertama atau justru sudah berubah? Ini kan penting ya. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan perlu dilakukan penelitian dan kajian mendalam terhadap obat dengan kandungan zat berbahaya yang biasa dikonsumsi anak-anak. Lebih lanjut, Saleh meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat menemukan obat yang bisa mengatasi gagal ginjal akut pada anak dengan menjalin kerjasama lintas sektor. Bagaimana agar gagal ginjal akut ini bisa segera dihentikan. Termasuk diantaranya hal yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian dan kajian dan uji coba terhadap beberapa obat yang diduga mengandung unsur etanol ya yang dianggap sangat berbahaya itu. Yang kedua yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan adalah mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang ada itu. Sampai sekarang ini memang katanya sih mereka sudah punya obatnya. Tetapi sekali lagi ini belum obat yang pasti untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal itu. Komisi 9 DPR RI mendorong Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN ikut mengkaji fenomena gagal ginjal akut di Indonesia. Komisi 9 DPR RI juga berharap Indonesia melalui BRIN dapat memproduksi obat secara mandiri agar tidak tergantung pada impor obat dari luar negeri. Kalau hari ini kita punya BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya seharusnya ini yang mulai mereka lakukan ya, mulai melakukan langkah investigatif terkait penyebab gangguan ginjal akut, termasuk juga mulai memikirkan apa sebetulnya penawar yang bisa diteliti, dikembangkan di tanah air begitu. Jangan sampai setiap kali ada kejadian, setiap kali itu pula kita impor. Setiap kali ada pandemi, setiap kali itu pula kita tergantung pada obat-obatan dan vaksin dari luar negeri. Di sisi lain,
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai, keputusan BPOM dan Polri sudah tepat untuk melakukan proses hukum terhadap 2 perusahaan farmasi terkait cemaran obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak di Indonesia. Dasko juga meminta Komisi 9 DPR RI yang membawahi bidang kesehatan untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum tersebut hingga tuntas. Seharusnya perusahaan farmasi yang sudah berpengalaman memproduksi obat itu tidak demikian. Karena ini menyebabkan hal-hal berbahaya terutama bagi anak-anak. Dan kita akan minta kepada Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 9, untuk mengawal proses penegakan hukumnya. Demikian. Badan Pengawasan Obat dan Makanan tidak seharusnya buang badan dan hanya menunjuk hidung perusahaan farmasi gara-gara kecolongan dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal. Fenomena ini sudah selayaknya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan dalam tata kelola peredaran obat di Indonesia. DPR tak ingin lagi mendengar kejadian serupa terulang di kemudian hari. Proses penegakan hukum harus tetap berlanjut. Pihak-pihak yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena begitu mudahnya menyebabkan ratusan nyawa calon penerus bangsa ini melayang. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI berharap agar seluruh pihak dapat mengesampingkan ego sektoral agar polemik dualisme kepengurusan Organisasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dapat segera diselesaikan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Komisi 10 DPR RI prihatin terhadap dualisme kepemimpinan di organisasi tenis meja. Saat ini terdapat 2 versi kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI, yakni PTMSI Pengurus Pusat dan PTMSI versi Pengurus Besar. Dualisme kepengurusan ini berdampak buruk bagi cabang olahraga tenis meja. Untuk itu Komisi 10 akan memanggil semua pihak terkait untuk duduk bersama menyelesaikan perbedaan kepengurusan ini. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak wawancara rekan Alfat Rizky dengan anggota Komisi 10 DPR RI berikut ini.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru saja Komisi 10 DPR RI telah menerima persatuan tenis meja dari Ancol Barat. Dan seperti apa terkait dengan permasalahan dualismenya untuk Komisi 10 DPR RI menyelesaikannya. Saat ini saya sudah bersama dengan dua anggota DPR RI, yaitu Bapak Johar Arifin dan Bapak Bisril. Untuk menjawabnya saat ini saya akan menanyakan langsung kepada Pak Johar Arifin terkait bagaimana penyelesaian dualisme di persatuan tenis meja ini. Baik Pak Johar, bagaimana Pak tanggapan terkait dengan dualisme yang terjadi di tenis meja ini Pak? Ya kita prihatin ya, perpecahan di PTSM ini sudah luar biasa. Ya sudah makan waktu 13 tahun. Ini waktu yang tidak tanggung-tanggung lama. Nah korbannya tentu atlet. Nah korbannya lagi apa? Kita tidak bisa ikut di SEA Games, tidak bisa ikut Asian Games dan kejuaraan-kejuaraan lainnya yang sifatnya resmi. Nah di PON sendiri pun tidak dipertandingkan. Ini kerusakan yang luar biasa. Jadi gitu banyaknya atlet kita, ya, ribuan atlet tenis meja kita yang potensial. Dan kita tahu tenis meja ini salah satu gudang medali emas ya, di SEA Games, Asian Games juga. Terkorban dengan adanya dualisme kepengurusan. Ada pengurusan menamakan pengurus besar PB, ada satu lagi PP. Nah yang menyedihkan lagi, dua organisasi induk olahraga yang ada di kita, satu KONI dan satu KOI, tidak bersatu mengakui yang mana yang harus diakui. Nah KONI mengakui PB, pengurus besar, dan KOI mengakui PP, pengurus pusat. Nah sehingga atlet yang bersiap-siap untuk ikut kejuaraan manapun, dia tidak bisa kalau tidak ada rekomendasi dari dua, kan tidak mungkin dua-dua. Nah, oleh karena itulah kita mendapat permohonan dari pengurus tenis meja Ancol Barat. Ini kita tanggapi dengan serius karena kita lihat dari laporan itu sudah 13 tahun ya tidak terjadi perpecahan ini. Kita sangat peduli. Jadi kita anggota Komisi 10 sangat peduli dan kita ambil alih permasalahan ini, bukan ambil alih untuk apa, tapi kita ingin tahu apa masalah sebenarnya. Dan setelah kita tadi mendengar, tentu kita akan mencari solusi. Kita akan bersama-sama dengan teman-teman Komisi 10 lainnya akan merundingkan ini, membicarakan diskusi ini, bagaimana langkah kita ke depannya. Baik, dari Pak Bisri sendiri Pak, pandangannya Pak untuk menyelesaikan dari dualisme ini sebenarnya ke depan itu harus duduk bareng seperti apa lagi Pak untuk bisa clear ini Pak? Ini tadi Komisi 10 sudah sepakat permintaan dari petenis Ancol untuk bisa duduk bersama antara KOI, KONI, dan Menpora. Nah, kalau KOI, kemudian KONI dan Menpora itu jadi satu, tentunya sesuai dengan undang-undang agar satu. Yang satu yang bisa diakui, ya. Kemudian setelah itu, kemudian mungkin kita masih undang PB sama PM. Ya, jadi nanti bisa bagaimana, yang tuntutannya kan mudah. Pokoknya satu, nah, kan itu kan. Nah oleh karena itu Komisi 8 itu sebagai wacana, Komisi 10 sebagai wacana untuk mempersatukan itu. Saya pikir insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan nantinya tidak menjadi korban yang mungkin tenis meja itu penyumbang piala paling medali yang banyak. Mudah-mudahan itu aja. Dan saya yakin Komisi 10 bisa mempersatukan. Patah kata Pak untuk closing statement, harapannya untuk tenis meja Indonesia ke depannya Pak. Ya harapannya tentu bisa mengikuti semua event-event tenis ya, dengan yang diakui kan, yang mengantarkan ke luar negeri kan KOI. Nah, harapannya ya tetap dapat medali yang cukup memuaskan dan menjadi nama Indonesia berkibar di dunia. Itu. Johar sendiri Pak, harapannya untuk tenis meja ke depannya Pak? Ya, harapan saya bagi semua stakeholder yang terlibat dalam tenis meja, mari kita berpikir untuk demi merah putih. Jadi tinggalkan semua ego-ego sektoral, apapun masalahnya ya saling memaafkan. Indonesia harus kita utamakan, merah putih harus kita kibarkan di setiap pertandingan yang melaksanakan tenis meja. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan beberapa anggota Komisi 10 DPR RI yang baru saja menerima persatuan tenis meja dari Ancol Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Diva Rizka. Baik, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Nah, berita yang pertama yang menjadi headline pada media online pada hari ini adalah berita dari Komisi 10 DPR RI yang memberi saran kepada Kemendikbud agar memperjelas nasib guru P3K. Nah, pemirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahun 2021 dan seleksi P3K guru tahun 2022 dinilai Komisi 10 DPR RI masih belum jelas. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan kemarin, Komisi 10 memberikan banyak catatan. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak guru yang telah lulus P3K Guru 2021 namun belum diangkat pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan 3 catatan. Yang pertama, Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek untuk segera berkoordinasi dengan Panselnas, khususnya untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K yang bersumber dari APBN dengan skema pembayaran yang jelas. Dan yang kedua, mendesak Kemendikbudristek untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer atau guru P3K bersama-sama dengan kementerian lainnya dan Pemda. Nah, pemirsa, peta jalan ini juga memuat timeline serta alur penyelesaian permasalahan yang dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Dan pemirsa, yang ketiga, Dede Yusuf juga mendesak Kemendikbudristek untuk menyampaikan laporan secara berkala mengenai penyelesaian permasalahan hasil seleksi tahun 2021 dan perkembangan tahapan seleksi guru P3K tahun 2022. Pemirsa, Dede juga mendesak pemerintah untuk mengkoordinasikan permasalahan penyelesaian guru honorer atau guru P3K untuk berada langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden agar dapat diselesaikan secara komprehensif. Nah, sementara itu, Ketua Komisi 10, Syaiful Huda, menyebutkan Kemendikbudristek perlu segera menyempurnakan skema rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi guru P3K. Huda juga menilai skema yang ada saat ini masih tambal sulam. Belum ada skema utuh yang dapat mengakomodasi secara penuh guru-guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Huda juga mengungkapkan Komisi 10 masih dibanjiri keluhan dari pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Hal itu pula yang membuat Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek agar memperbaiki skema rekrutmen. Nah, pemirsa TVR Parlemen, berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini adalah berita tentang Wakil Ketua DPR RI yang meminta pemerintah untuk memperluas ekspor dan menghentikan impor untuk merespon gelombang PHK yang terjadi di industri garmen di Jawa Barat. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Diberitakan belasan perusahaan tekstil di Jawa Barat tutup dan mengakibatkan ribuan karyawan terpaksa di PHK. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar, akan bicara terkait fenomena tersebut. Muhaimin menyatakan gelombang PHK karyawan industri garmen harus ditekan. Sebab semakin banyak PHK, maka semakin besar potensi krisis ekonomi dan bukan tak mungkin bisa mempengaruhi sektor lainnya. Dan Muhaimin juga menegaskan persoalan PHK ini bukan masalah yang sepele, apalagi di tengah ancaman krisis resesi begitu kuat. Dan pemirsa, menurutnya juga langkah konkret untuk membendung krisis yang ada di depan mata ini adalah dengan menekan gelombang PHK industri garmen. Muhaimin juga mendorong pemerintah untuk menyerap produk garmen kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, karena ia menilai langkah ini penting untuk dilakukan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Nah, selain itu juga diperlukan upaya memperluas pasar ekspor produk garmen nasional ke negara-negara yang perekonomiannya masih stabil. Muhaimin juga mengingatkan pemerintah untuk menghentikan arus impor produk garmen agar produk nasional dapat terserap secara optimal. Nah, baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari Komisi 10 DPR RI yang memberikan catatan bagi Kemendikbudristek terkait kejelasan nasib guru honorer dan P3K.
Dan juga berita kedua tentang Wakil Ketua DPR RI yang meminta pemerintah untuk memperluas ekspor dan menghentikan impor untuk merespon gelombang PHK yang terjadi di industri garmen di Jawa Barat. Sekian dari saya, Diva Rizka melaporkan. Kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.